Ada perkembangan terbaru terkait dengan putusan sela atas nama terdakwa Dr. Tifa, yaitu jaksa penuntut umum telah memperbaiki surat dakwaan dan telah meregister kembali, mengirimkan kembali surat dakwaan tersebut beserta dengan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu bagaimanakah kelanjutan sidang atas nama Dr. Tifa tersebut? Sebelum kita membahas terkait dengan kelanjutan sidangnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa di dalam acara sidang perkara pidana itu setidaknya terdapat 4 tahapan persidangan yang nanti akan dilalui. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua adalah tahapan pembuktian, yang ketiga adalah tahapan tuntutan, dan yang keempat adalah vonis. Terkait dengan tahapan persiapan, di sini hakim membuka sidang dan menyatakan sidang itu terbuka untuk umumnya, kecuali untuk kasus-kasus tertentu ya, misalnya terkait dengan perlindungan anak dan sebagainya. Kemudian pada tahap persiapan ini juga hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas dan kesehatan terdakwa serta menanyakan terkait dengan hak yang bersangkutan atau hak terdakwa untuk didampingi oleh advokat atau pendamping hukum. Kemudian tahap berikutnya adalah pembacaan dakwaan, yaitu jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Kemudian dari dakwaan tersebut terdakwa beserta advokatnya boleh atau bisa mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Setelah eksepsi, kemudian hakim menjatuhkan putusan sela, yaitu hakim memberikan keputusan apakah eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau advokat tersebut diterima atau ditolak. Terkait dengan perkara atas nama terdakwa Dr. Tifa ini baru sampai pada tahapan persiapannya, yaitu baru sampai kepada tahapan putusan sela, di mana hakim menyatakan bahwa terdapat cacat formil pada surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, terutama terkait dengan penerapan pasal, masih menggabungkan antara pasal dari KUHP yang lama dengan dari KUHP yang baru. Itu menurut informasi dari apa yang kita lihat ya, perkembangan terhadap kasus ini. Tahapan kedua adalah tahapan pembuktian. Di sini tahapannya adalah hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti. Jaksa penuntut umum memanggil saksi, ahli, dan menunjukkan surat atau alat bukti yang lain. Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap ahli, juga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa itu sendiri ya, terkait dengan perkara yang terjadi. Setelah itu dilakukan dalam tahap pembuktian menjadi fakta persidangan, maka akan dilanjutkan dengan tahapan penuntutan. Di sini jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidana bagi terdakwa, kemudian terdakwa juga dapat mengajukan pembelaan atau pledoi. Di sini jaksa penuntut umum menjawab nota pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh terdakwa ataupun advokatnya, biasa kita kenal dengan replik, dan replik itu sendiri kemudian ditanggapi kembali oleh pihak terdakwa dan atau advokatnya yang biasa kita kenal dengan duplik. Setelah tahapan itu, yaitu tahapan yang keempat adalah tahapan putusan. Dalam putusan itu hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan KUHP yang baru, yaitu ada 5. Yang pertama adalah pre-orderly, putusan pemidanaan, artinya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Yang kedua, putusan onslah van referolding, yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan atau tindak pidana, atau dalam diri terdakwa terdapat alasan penghapus pidana, baik itu overmach, nonware, dan lain sebagainya. Kemudian putusan yang ketiga adalah prispa, putusan bebas, artinya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan. Kemudian yang keempat adalah pemaafan hakim, dan yang kelima adalah tindakan. Lalu bagaimanakah kelanjutan perkara atas nama terdakwa Dr. Tifa ini setelah jaksa penuntut umum memperbaiki surat dakwaannya? Setelah hakim menjatuhkan putusan sela, itu terdapat dua opsi ya yang bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 4 KUHP yang baru, jaksa penuntut umum diberi kesempatan satu kali untuk memperbaiki surat dakwaan, kemudian diajukan kembali ke pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua, atau opsi yang kedua adalah pasal 206 ayat 4. Sebetulnya 206 ayat 4 ini masuk ke dalam kategori kompetensi relatif, yaitu terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang atau tidak untuk menangani perkara ini. Jadi terkait dengan hal tersebut, jaksa penuntut umum dapat mengajukan banding. Tapi itu tidak dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena dia surat dakwaannya bersifat cacat formil, maka dia menggunakan kewenangan sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 4 KUHP yang baru, yaitu memperbaiki dan kemudian menyerahkan kembali ke pengadilan. Lalu bagaimana apabila surat dakwaan yang sudah diperbaiki tersebut ternyata masih ada keberatan atau ada perlawanan dari pihak terdakwa atau advokatnya? Maka berdasarkan ketentuan KUHP, keberatan tersebut akan dipertimbangkan, namun nantinya akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Dengan demikian, dengan adanya jaksa penuntut umum yang sudah mengajukan kembali surat dakwaan dan dikirimkan ke dan sudah diterima ya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka sesuai dengan jadwal persidangan, yaitu tanggal 6 Agustus 2026 ini, maka sidang akan dilanjutkan dengan materi pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, kemudian alat buktinya, kemudian juga pemeriksaan terhadap terdakwa sebelum nantinya masuk ke tahapan berikutnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tanggal 6 Agustus 2026 status Dr. Tifa masih sebagai terdakwa dan perkara dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, yaitu tahapan pembuktian. Demikian, terima kasih.